Saudara, suatu hari saya mendengarkan sebuah cerita ada salah seorang jemaat yang meninggal dan sempat terjadi pertentangan apakah mayat orang yang sudah mati itu akan dikuburkan ataukah didoakan supaya dia bangkit daripada kematian itu. Lalu mereka memutuskan untuk membawanya ke gereja dan didoakan oleh hamba Tuhan di dalam sebuah gereja. Mereka terus mendoakan, menengking roh-roh kematian itu, dan meminta kepada Tuhan untuk membangkitkan orang tersebut. Mereka begitu yakin dengan kuasa Tuhan yang akan bekerja di dalam orang itu. Orang mati itu kemudian diberikan mereka klaim sebagai minyak urapan, dan terus didoakan supaya orang itu bangkit. Tetapi ternyata setelah lewat beberapa hari, mayat orang itu mulai membusuk dan tidak kunjung bangkit. Ternyata mereka gagal membangkitkan orang itu melalui doa kepada Tuhan. Saudara, ini adalah tindakan yang ngawur sekali. Mengapa mereka melakukan hal itu? Ini adalah orang-orang atau gereja-gereja yang terlalu menekankan kuasa Tuhan kepada mujizat Tuhan yang diklaim akan terus-menerus terjadi, dialami oleh orang percaya. Setiap saat kita pasti akan mengalami mujizat Tuhan, itu klaim-klaim mereka. Tapi itu aturan dari mana? Tidak ada data teks kitab suci yang mengharuskan seseorang mengalami mujizat Tuhan setiap waktu, kapanpun itu dia mau, pasti akan terjadi. Tidak ada aturan semacam demikian dalam Alkitab. Bahkan Rasul Paulus pun ketika mengalami masalah yang dinyatakan di dalam kitab Korintus sebagai duri di dalam daging itu, dia sudah berdoa berkali-kali kepada Tuhan, tapi doanya tidak dikabulkan. Dia tetap mengalami penderitaan itu. Jadi cerita tentang orang mati yang didoakan supaya bangkit adalah sebuah perlawanan terhadap kedaulatan Allah. Sebuah pemaksaan kehendak yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Nah, saya tidak akan membahas ini lebih detail lagi karena itu bukan tujuan saya. Tapi pertanyaannya sekarang itu adalah, apa dampak dari tidak adanya kebangkitan atas orang yang sudah mati yang didoakan tadi itu? Dampaknya apa bagi kita? Apa dampak bagi gereja? Apakah kita semua akan mati karena orang mati itu? Tidak, bukan? Apakah gereja akan runtuh ya karena orang itu tidak bangkit-bangkit setelah didoakan? Apakah kekristenan akan bubar karena orang mati itu tidak bisa dibangkitkan? Tentu saja tidak. Tidak ada dampak yang signifikan bagi gereja. Paling-paling keluarga merasa bersedih karena sudah ditinggalkan orang-orang yang dikasihinya itu. Tetapi pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana jika Yesus Kristus itu tidak bangkit dari kematian? Apa yang akan terjadi? Saudara baca dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sampai yang ke-20. Saya tidak akan bacakan ini karena terlalu panjang, nanti saudara baca 1 Korintus 15 ayat 12 sampai yang ke-20. Nah, dari ayat-ayat yang sudah saya sebutkan tadi itu, kita mendapati 3 poin penting bagaimana jika seandainya Yesus itu tidak bangkit dari antara orang mati. Hal-hal apa saja itu? Pertama, pemberitaan Injil itu menjadi sia-sia. Sudah perhatikan ayat 14 ya. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara perlu tahu ya, Paulus ini melakukan perjalanan misionaris ya, menyebarkan Injil Kristus ke Asia Kecil, mungkin sekarang itu wilayah Turki, kemudian dia ke Eropa, dan sebelumnya dia menyampaikan Injil di sinagog-sinagog Yahudi, kemudian menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi. Paulus adalah orang yang paling getol untuk penginjilan, bahkan alami berbagai penderitaan karena Injil Kristus. Tetapi dia mengakui di ayat 14 tadi bahwa semua pemberitaan yang dilakukan itu menjadi sia-sia kalau Yesus Kristus itu tidak bangkit dari kematian. Semua sia-sia. Untuk apa memberitakan orang yang sudah mati dan terus mati dan tidak bangkit dari kubur? Ngapain coba? Buat apa? Itu sama saja kita sedang bersaksi bagi sebongkah mayat yang terbujur kaku. Untuk apa kita menyaksikan mayat yang kaku itu? David Livingstone yang mengabarkan Injil di Afrika dan mengalami penderitaan yang begitu hebat juga menjadi sia-sia pemberitaannya. Billy Graham
yang sudah keliling dunia memperkenalkan Kristus kepada lebih dari 200 juta orang, ya, datanya saya baca, di 185 negara juga menjadi sia-sia. Usaha mereka semua menjadi tidak berguna. Sudah capek-capek melayani, berkorban bagi Tuhan, menderita, berkhotbah, tapi yang mereka beritakan adalah orang yang mati dan tidak pernah bangkit dari kubur. Tidak ada gunanya, bukan? Sia-sia semua pemberitaan Injil yang dilakukan oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi ini yang pertama, usaha kerja keras kita untuk menyebarkan kabar baik itu menjadi tidak ada gunanya, menjadi sia-sia. Yang kedua, iman kita menjadi tidak berguna karena kita masih berada dalam dosa. Ayat 14c. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Saudara, sudah berapa lama Anda mengikut Tuhan? Saya mulai bertobat pada tahun 1995, setahun setelah saya tamat SMA. Saat itu saya mulai rindu untuk membaca Alkitab, rajin ibadah. Setiap ada KKR saya pergi, seminar-seminar Alkitab saya pergi. Saya begitu rindu, haus akan Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan. Bahkan saya juga sudah terlibat dalam pelayanan bertahun-tahun dan terus menjalani iman saya sampai sekarang. Tetapi pengenalan saya akan Tuhan menjadi tidak berguna jika seandainya Yesus Kristus yang saya imani itu tidak bangkit. Maka harapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan itu akan menjadi hayalan belaka. Kita tidak akan beroleh keselamatan karena masih hidup di bawah kutuk dosa. Dengan kata lain, kita semua akan masuk neraka jikalau Yesus itu tidak keluar dari kuburnya. Yang ketiga, orang-orang yang kita kasih akan terhilang karena mereka juga masih hidup di dalam dosa. Ayat yang ke-18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi bukan hanya kita yang akan terhilang, tetapi orang-orang lain yang juga kita kasihi, yang juga percaya kepada Kristus, yang berharap akan mati bersama Kristus, dan akan bahagia selamanya, juga akan mengalami kebinasaan. Saudara dan saya hanya mendasari pada harapan yang palsu, iman yang palsu, yang tidak ada realisasinya. Harapan untuk hidup yang kekal itu sekali lagi tidak akan pernah kita alami. Saudara, inilah dampak yang akan terjadi jika Yesus Kristus tidak bangkit dari kubur. Ada 3 poin. Pertama, pemberitaan Injil itu menjadi sia-sia, percuma hamba Tuhan, para pendeta, penginjil, mengadakan KKR di pelosok-pelosok desa, tidak ada gunanya. Karena Kristus tidak bangkit. Kita sedang memberitakan orang yang mati dan terus mati itu. Apa gunanya? Sama sekali sia-sia. Kedua, kita masih terus ada di bawah kutuk dosa dan menjadikan iman kita tidak berguna. Dan yang ketiga, orang-orang yang kita kasihi juga akan terus ada dalam dosanya dan juga akan mengalami kebinasaan. Sama seperti kita juga akan binasa karena dosa-dosa kita. Nah, ini akibat fatal yang akan kita alami kalau seandainya Yesus tidak bangkit daripada kematian. Kita menjadi orang-orang yang paling malang sedunia. Tetapi syukur pada Tuhan, Rasul Paulus tidak hanya memberikan 3 kesimpulan pahit itu, 3 kesimpulan yang tidak baik itu, yang mengerikan itu, tetapi dia menegaskan di ayat selanjutnya, di ayat ke-20, Paulus berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, saudara, mayat Yesus itu tidak terus tergeletak di dalam kubur. Kalau para pembesar lain, nabi-nabi lain, siapapun dia, mereka mati dan mereka terus mati dan terus berada dalam kuburan, tidak bangkit-bangkit sampai sekarang. Tapi berbeda dengan Yesus Kristus, mayatnya itu tidak tergeletak selamanya dalam kubur, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, maut dikalahkan, dan kita beroleh kepastian keselamatan. Ini adalah kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus.
dan faktanya Yesus itu bangkit. Maka kita tidak perlu khawatir lagi dengan ketiga poin kesesiaan tadi itu. Teruslah memberitakan Injil, tetaplah kerjakan keselamatanmu, imanmu harus tetap teguh, dan selamat Paskah